Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadifa Official. Pada kesempatan hari ini kami akan berbagi latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 part 12. 30 soal HOTS kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadifa Official. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Sebagai guru PJOK, kita harus memahami bahwa setiap individu tidak sama. Perbedaan individu itu menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas ataupun di lapangan. Sehingga kita dituntut mempunyai inovasi dalam hal pembelajaran, baik berupa metode ataupun model agar bisa mengakomodir masalah tersebut. Ilustrasi tersebut termasuk dalam 4 kompetensi guru yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah A. Kompetensi pedagogik. Pembahasan 1. Kompetensi pedagogik artinya kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian. Kepribadian berkaitan dengan karakter personal guru tersebut, baik itu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, dan lain-lain. Pokoknya berhubungan dengan sikap seorang guru. Kompetensi profesional adalah kemampuan untuk keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Biasanya berhubungan dengan keilmuannya. Dan 4. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap interaksi secara umum, baik kepada pendidik, tenaga kependidikan, orang tua ataupun masyarakat luas. Nomor 2. Perilaku yang baik dan positif wajib dimiliki seorang guru PJOK, karena guru harus menjadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki sikap yang baik. Dan juga guru harus mampu mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kompetensi keilmuannya. Merupakan penerapan 4 kompetensi guru, yaitu A. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, B. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, C. Kompetensi profesional dan kompetensi sosial, D. Kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, E. Kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah E. Kepribadian dan profesional. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 3. Perhatikan pernyataan sebagai berikut. 1. Mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. 2. Mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empatik. 3. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 4. Mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri budaya masing-masing. Pernyataan di atas adalah indikator bahwa guru tersebut sudah memiliki A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah D. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Soal nomor 4.
Bu Indah merupakan guru yang bijaksana dalam mengambil keputusan baik di dalam keprofesionalnya maupun di luarnya. Tetapi ada satu sikap beliau yang bertolak belakang. Beliau sangat suka marah-marah tanpa sebab di kelas. Terkadang peserta didik menjadi kebingungan. Terkadang juga masalah keluarga dibawa ke sekolah. Jika Anda sebagai kepala sekolah pasti akan mengetahui dan mengerti bahwa ada kompetensi guru yang harus ditingkatkan lagi oleh Bu Indah adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah B. Kompetensi kepribadian. Bisa dibaca sendiri 1-4. Soal nomor 5. Seorang guru PJOK sering mengucapkan kata-kata kasar kepada peserta didik jika ada kesalahan gerakan yang dilakukan, sehingga membuat semua peserta didik minder, kadang tidak percaya diri. Ciri dari guru PJOK yang demikian kurang mendukung: A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi manajerial. Jawaban yang benar adalah A. Kompetensi pedagogik. Bisa dibaca sendiri. Jika guru bersikap marah-marah, otomatis kompetensi kepribadiannya yang buruk, sehingga kurang mendukung untuk mencapai kompetensi pedagogik yang baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang tingkatannya lebih tinggi, kompetensi pedagogik yang A. Soal nomor 6. Pada pembelajaran senam irama, Bu Guru meminta Rini mempraktekkan gerakan fleksi dan ekstensi pada persendian siku pada lengannya. Gerakan yang dilakukannya berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik, tidak berpindah. Tidak berpindah Bapak Ibu. Gerakan yang dipraktekkan Rini disebut titik-titik dan termasuk dalam ruang lingkup: A. Rowing, aktivitas pengembangan, B. Chest press, aktivitas senam, C. Bicep curl, aktivitas ritmik, D. Bicep press, aktivitas kebugaran, E. Bicep curl, aktivitas senam. Jawaban yang benar adalah C. Bicep curl, aktivitas ritmik. Pembahasan: bicep curl adalah gerakan menekuk atau fleksi dan meluruskan kembali atau ekstensi persendian siku pada lengan. Gerakan yang dilakukan berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik, tidak berpindah. Bicep curl sendiri termasuk salah satu gerakan lengan dalam senam aerobik. Senam aerobik Bapak Ibu yang terdapat di senam aerobik dan juga termasuk dalam ruang lingkup aktivitas ritmik. Nomor 7. Melalui aktivitas jasmani yang terdapat dalam pembelajaran PJOK, secara langsung dapat mengembangkan keterampilan sosial dan emosional masing-masing peserta didik, sehingga sebagai guru PJOK dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif agar pembelajaran tidak membosankan bagi semua peserta didik. Jika guru dihadapkan dengan masalah sulitnya alat, sarana dan prasarana dalam pembelajaran karena terletak di daerah pedalaman dan kondisi gedung sekolah yang tidak mendukung, tindakan yang tepat diambil seorang guru adalah A. Memotivasi peserta didik dalam setiap pembelajaran agar pembelajaran menarik, B. Memberi reward hadiah kepada peserta didik yang antusias dalam mengikuti pembelajaran agar tidak membosankan, C. Mengajak peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap keadaan tersebut karena alat, sarana dan prasarana tidak mendukung, D. Memilih tindakan pembagian kelompok peserta didik secara heterogen, E. Menerapkan pemodifikasian alat, sarana dan prasarana agar pembelajaran efektif. Yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. Menerapkan pemodifikasian alat, sarana dan prasarana
agar pembelajaran efektif. Pembahasan. Dengan menerapkan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana tentunya dapat meningkatkan keefektifan dalam pembelajaran. Efektif sendiri adalah tujuannya ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai. Berarti menerapkan, ya jawabannya, menerapkan pemodifikasian alat, sarana, dan prasarana agar pembelajaran efektif. Soal nomor 8. Melalui aktivitas jasmani tentunya dapat mengembangkan keterampilan peserta didik sosial dalam hal berkomunikasi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Seorang guru pastinya memahami hal tersebut, sehingga guru juga harus dapat merangsang kemampuan peserta didik untuk selalu berkomunikasi, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Menurut Piaget, peserta didik yang sudah mempunyai kemampuan tersebut terdapat dalam tahap A. Sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Enaktif. Jawaban yang paling benar adalah D. Operasional formal. Ini ya Bapak Ibu, tahu operasional formal usia 12 tahun ke atas, bisa dibaca sendiri ya. Ini seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berkomunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Soal nomor 9. Daya tahan aerobik atau aerobic endurance adalah sistem pengerahan energi dalam kurung menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot dengan menggunakan oksigen. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Lebih khusus lagi bagi peserta didik yang diarahkan untuk mengambil spesialis A. Cabang olahraga permainan dan olahraga, B. Cabang olahraga sepak bola, bola basket, C. Cabang olahraga bola voli, bola basket, D. Cabang olahraga pengembangan angkat besi, C. Cabang olahraga atletik nomor lari jarak menengah hingga maraton. Jawaban yang benar adalah E. Cabang olahraga atletik nomor lari jarak menengah hingga maraton. Pembahasan. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Lebih khusus lagi bagi peserta didik yang diarahkan untuk mengambil spesialisasi cabang olahraga atletik nomor lari jarak menengah atau hingga maraton. Tingkat kebugaran aerobik dipengaruhi oleh faktor keturunan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, dan tingkat aktivitas. Soal nomor 10. Pada pembelajaran senam irama, guru meminta peserta didik mempraktekkan gerakan fleksi kaki ke arah bokong dengan lutut tegak lurus ke bawah menggunakan persendian Excel dan lutut digunakan sebagai tumpuan. Gerakan yang dimaksud ini termasuk dalam gerakan A. High impact, B. Low impact, C. Mid low impact, D. High low impact, E. Slow impact. Jawaban yang benar adalah A. High impact. Pembahasan. Dalam soal ini yang dimaksud gerakan jogging Bapak Ibu ya, gerakan jogging. Gerakan jogging ini ditandai dengan menggerakkan atau menekukkan atau fleksi kaki ke arah bokong dengan lutut mengarah ke lantai atau tegak lurus ke bawah. Persendian engsel dan lutut menjadi tumpuan. Gerakan jogging ini dilakukan hanya menggunakan high impact. Nomor 11. Gerakan pemanasan dalam pembelajaran PJOK perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko cedera peserta didik. Sebelum pemanasan, seorang guru biasanya membariskan peserta didiknya dengan cara melakukan gerakan ambil antara dua lengan, kemudian kalau lurus baru disiapkan kembali. Gerakan tersebut termasuk penerapan gerak dasar titik-titik yang menerapkan gerakan titik-titik juga A. Lokomotor,
inversi dan eversi, B. non-lokomotor, adduksi dan depresi, C. lokomotor, pronasi dan supinasi, D. non-lokomotor, adduksi dan abduksi, E. manipulatif, elevasi dan depresi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang benar adalah D. non-lokomotor, adduksi dan abduksi. Pembahasan pemanasan karena gerakannya tidak berpindah tempat disebut non-lokomotor. Kemudian gerakan ambil antara dua lengan termasuk gerakan menjauhi berarti abduksi ya. Terus dengan gerakan sikap siap termasuk gerakan adduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh. Kalau abduksi menggerakkan anggota gerak menjauhi bagian tengah tubuh. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Nomor 12. Permainan bola kasti adalah salah satu bentuk permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia. Jenis permainan dengan bola kecil dan pemukul ini biasanya dilakukan berugu 1, 2, 4. Tujuan utama dalam permainan bola kasti yakni mendapatkan skor sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemenang. Permainan bola kasti mengajarkan kita berbagai unsur kebaikan seperti kekompakan, ketangkasan, dan kegembiraan. Melansir dari laman perpustakaan.id, menurut sejarah, permainan bola kasti sudah ada sejak tahun 1744 di Inggris. Namun, baru tahun 1828 aturan permainan bola kasti dibentuk oleh William Court. Teknik dasar dalam permainan bola kasti ada 3, yaitu teknik di titik A. Melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. B. Menendang bola, menangkap bola, dan mempassing bola. C. Memvoli bola, menangkap bola, dan memukul bola. D. Menendang bola, menangkap bola, dan mempassing bola. E. Melempar bola, menangkap bola, dan memvoli bola. Jawaban yang benar adalah A. Melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. Pembahasan teknik dasar dalam permainan bola kasti ada 3, yaitu teknik melempar bola atau throwing the ball, menangkap bola catch the ball, dan memukul bola hit the ball. Soal nomor 13. Perhatikan peraturan permainan bola kasti berikut. 1. Dimainkan oleh 2 regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang dan 6 orang sebagai cadangan. 2. Permainan bola kasti biasanya dilakukan di lapangan dengan ukuran panjang 70 meter, lebar 40 meter, dan ruas bebas seluas 10 meter. 3. Memerlukan wasit untuk memimpin jalannya permainan. 4. Permainan kasti dilakukan sebanyak 2 babak. Durasi untuk masing-masing babak yaitu 20-30 menit dengan jeda istirahat 15 menit. 5. Peralatan yang diperlukan antara lain pemukul dengan panjang 50-60 cm, bola kasti atau tenis, bendera kecil, dan tiang hinggap yang dipasang di sudut arena. 6. Menggunakan gawang dan ada penjaga gawang. 7. Terdapat striker yang bertugas menshooting bola. Dari pernyataan di atas, yang bukan aturan permainan bola kasti adalah yang mana Bapak Ibu? A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 4 dan 5, D. 5 dan 6, E. 6 dan 7. Mudah Bapak Ibu ya, jawabannya yang paling benar adalah E. 6 dan 7. Itu termasuk dalam aturan sepak bola ya, bisa dibaca sendiri ini ya, aturan bola kasti. Nomor 14. Teknik dasar dalam permainan bola kasti ada 3, yaitu teknik melempar bola, menangkap bola, dan memukul bola. A. Melempar bola kasti dapat dalam permainan kasti dilakukan dengan cara 1. Berdiri menyamping dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. 2. Pandangan ke arah yang akan dilempar. 3. Bola dipegang menggunakan tangan kanan. 4. Lemparan bola dari atas kepala. B. Menangkap bola kasti dilakukan dengan cara A. Berdiri tegak dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. 3. Pandangan ke arah datangnya bola. 3. Kedua tangan siap menerima bola. 4. Lemaskan serta rentangkan jari-jari tangan. 5. Tangkap bola tanpa bola jatuh. C. Memukul bola kasti dilakukan dengan cara 1. Berdiri dengan kaki kiri ke depan dan kaki kanan di belakang. 2. Pandangan tertuju pada bola. 3.
Tangan kiri memberikan kode arah bola yang diinginkan. 4. Ayunkan tongkat memukul dari belakang. Melempar, menangkap, dan memukul bola kasti dilakukan dengan 4 teknik, yaitu titik. A. Melambung datar, melambung lurus, melambung tanah, memantul ke tanah. B. Menikung datar, menikung lurus, melambung datar, dan menyusur tanah. C. Melambung datar, melambung lurus, menikung tanah, dan memantul ke tanah. D. Melambung datar, menikung lurus, menyusur tanah, dan memantul ke tanah. E. Melambung datar, melambung lurus, menyusur tanah, dan memantul ke tanah. Jawaban yang paling benar adalah E. Melambung datar, melambung lurus, menyusur tanah, dan memantul ke tanah. Pembahasan. Melempar, menangkap, dan memukul bola kasti dilakukan dengan 4 teknik, yaitu melambung datar, bounce blades, melambung lurus, bounce strike. 3. Menyusur tanah, hit the ground. 4. Memantul ke tanah, bounce off the ground. Soal nomor 15. Cara bermain bola kasti sebagai berikut. Bentuk 2 tim yang berisi sekitar 12 orang atau minimal 4 orang pemain. 2. Tiap pemain mendapat kesempatan 1 kali pukul kecuali pemain terakhir mendapat 3 kesempatan pukulan. 3. Setelah memukul, tongkat harus diletakkan di tempat memukul. Bila di luar garis maka tidak sah. 4. Selain itu, pukulan dikatakan sah bila bola tidak jatuh ke arah pemukul. 5. Pemukul harus menghindar dari bola yang dilemparkan oleh regu penjaga. 6. Sementara pelambung harus melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Tapi bila hal ini dilakukan sampai 3 kali, pemukul wajib langsung lari ke tiang titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang paling benar adalah A. Pertama. Ini bisa di pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 16. Berikut beberapa cara hitung skor permainan bola kasti. 1. Pemain yang sukses memukul bola lari ke pemberhentian 1, 2, dan 3 secara bertahap sebelum kembali ke ruang bebas untuk mendapatkan 1 skor. 2. Untuk pemain yang berlari melewati tiang-tiang pemberhentian 1 sampai 3 dan langsung kembali ke ruang bebas tanpa kena bola dari lawan mendapat 1 skor. 3. Regu penjaga yang berhasil menangkap langsung bola yang dipukul mendapat A. 1 skor, B. 2 skor, C. 3 skor, D. 4 skor, E. 5 skor. Jawaban yang paling benar adalah A. 1 skor Bapak Ibu ya. Ini bisa pembahasan dibaca sendiri. Soal nomor 17. Dalam pembelajaran bola voli kelas 8 biasanya SMP ya, di mana peserta didik sudah mampu melakukan passing bawah bola voli dengan benar karena dia sudah mengetahui mana gerakan yang salah dan mana gerakan yang benar. Merupakan tahap belajar gerak fits dan Brewster tahap titik-titik, dan termasuk dalam teori belajar fix tahap titik-titik. A. Kognitif, operasional konkret, B. Asosiatif, praoperasional, C. Otomatis, operasional formal, D. Otomatis, sensori motorik, E. Ikonik, operasional konkret. Jawabannya yang benar adalah C. Otomatis, operasional formal. Otomatisnya ini tahap belajar geraknya, yang fit and poster. Operasional formal ini tahap belajar bias. Pembahasan tahap otomatis. Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis. Artinya siswa dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan oleh guru untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah memasuki tahapan otomatis adalah bila seorang siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Operasional formal terjadi saat 11 tahun, usia 11 tahun ke atas tergolong anak SMP. Nomor 18. Pada tahap ini guru setiap akan memulai pengajaran suatu keterampilan gerak. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh siswa dengan benar dan baik. Setelah siswa memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktivitas gerak yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk
bentuk motor plan atau rencana kerja, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan keterampilan gerak. Pada tahap apakah ini? A. Kognitif, B. Asosiatif atau fiksasi, C. Otomatis, D. Operasional konkret, E. Operasional formal. Jawaban yang paling benar adalah A. Tahap belajar gerak kognitif. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 19. Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Pada tahap latihan ini siswa diharapkan mampu mempraktekkan apa yang hendak dikuasai dengan cara mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. Apakah gerak yang dipelajari itu gerak yang melibatkan otot kasar atau otot halus, atau gerak terbuka atau gerak tertutup? Apabila siswa telah melakukan latihan keterampilan dengan benar dan baik dan dilakukan secara berulang baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka pada akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang memadai. Pada tahap apakah ini? A. Kognitif, B. Asosiatif atau fiksasi, C. Otomatis, D. Operasional konkret, E. Operasional formal. Jawaban paling tepat adalah B. Asosiatif. Pembahasan bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya, lengkap ini. Soal selanjutnya nomor 20. Gerak dasar dominan yang diterapkan dalam permainan kasti ataupun softball ketika menangkap bola termasuk dalam gerak dasar manipulatif ... dan ketika posisi menunggu bola untuk ditangkap termasuk dalam hukum Newton ... A. Receptive skill 1, B. Receptive skill 2, C. Propulsive skill 3, D. Propulsive skill 1, E. Receptive skill 2. Yang mana Bapak Ibu jawabannya? Jawaban yang paling tepat adalah A. Receptive skill 1. Pembahasan. Keterampilan manipulatif didefinisikan sebagai keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan tangan ataupun kaki. Ada dua klasifikasi keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan reseptif. Reseptif itu berarti menerima objek, misalnya menangkap dan menjerat. Keterampilan propulsif adalah keterampilan yang membutuhkan gaya, contohnya melempar, memukul, menendang. Hukum Newton, kalau satu diam di tempat, 3 percepatan, 3 aksi reaksi. Nomor 21. Pelari jarak pendek 100 meter dominan menggunakan daya tahan anaerobik atau anaerobic endurance untuk kecepatan larinya. Tujuan yang diharapkan kecuali A. Dengan anaerobik dapat menghemat energi yang digunakan, B. Dengan anaerobik dapat mempersingkat jarak tempuh lari jarak tempuh larinya, C. Dengan anaerobik dapat mengurangi kerja otot dalam tubuh, D. Dengan anaerobik dapat menghemat energi yang digunakan, E. Dengan anaerobik dapat menambah asam laknat di dalam otot. Jawaban yang paling tepat adalah E. Dengan anaerobik dapat menambah asam laknat di dalam otot. Ini yang bukan. Asam laknat itu menyebabkan bisa capek dalam otot. Pembahasan ini Bapak Ibu ya, dibaca sendiri. Nomor 22. Tahap pengenalan air memang perlu diberikan oleh seorang guru PJOK, apalagi jika materi renang akan diajarkan ke siswa SD. Salah satu contoh pengenalan yang cocok diberikan adalah A. Menepuk-nepuk air di pinggir kolam, B. Mengambil koin di dalam kolam yang dalam, C. Bermain hitam hijau di dalam kolam, E. Duduk di tepi kolam, E. Mengapung di dalam kolam. Ini tahap awal Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya yang paling benar adalah A. Menepuk-nepuk air di pinggir kolam. Pembahasan. Dengan menepuk-nepuk air di pinggir kolam dapat meningkatkan keberanian siswa terhadap air dan dapat mengetahui karakter air tersebut. Nomor 23. Seorang guru PJOK tentunya perlu mengetahui hukum Newton yang diterapkan dalam aktivitas jasmani olahraga.
Hukum Newton berapa yang terjadi dalam permainan hitam hijau. Siswa dari posisi diam kemudian mengejar temannya. A. Hukum Newton 1. B. Hukum Newton 2. C. Hukum Newton 3. D. Hukum Newton 1 dan 2. E. Hukum Newton 2 dan 3. Jawaban yang paling benar adalah A. Hukum Newton 1. Pembahasan. Posisi siswa dari diam menjadi bergerak yaitu di hukum Newton 1. Nomor 24. Dalam lari jarak pendek 100 meter tentunya diperlukan komponen kebugaran jasmani yang dominan yaitu di titik. Jika pelari menambah percepatan lari agar menghasilkan percepatan maksimal termasuk dalam hukum Newton titik. Ini ada 2 soal, 1 jawaban. A. Kelincahan Newton 1. B. Kekuatan Newton 2. C. Kecepatan Newton 3. D. Kecepatan Newton 1. E. Kecepatan Newton 1 dan 2. Jawaban yang paling benar adalah D. Kecepatan Newton 2. Pembahasan. Kecepatan dominan diperlukan dalam lari jarak pendek atau 100 meter. Merubah percepatan termasuk dalam hukum Newton kedua. Nomor 25. Menghadapi kondisi COVID-19 ini, maka semua orang harus mampu melakukan perubahan, yakni mengubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Perubahan tersebut termasuk dalam pembelajaran PJOK. Pada kondisi seperti ini, intinya adalah beradaptasi dengan keadaan yang ada, ujarnya seperti yang dikutip dalam laman Dikjan GTK. Untuk melakukan adaptasi itu maka perlu strategi yang tepat agar bisa memperlancar kegiatan pembelajaran. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi kecuali A. Keterlibatan orang tua. B. Pemanfaatan teknologi. C. Penerapan pola hidup sehat. D. Aspek afektif. E. Kecanggihan teknologi. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Jawaban yang paling benar adalah E. Kecanggihan teknologi. Pembahasan. Pemanfaatan teknologi tingkatannya lebih tinggi daripada kecanggihan teknologi. Nomor 26. Ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola memantul dari lapangan. Teknik pukulan ground stroke dapat dilakukan dari forehand dan backhand. Forehand dan backhand ground stroke sama-sama mempunyai kelebihan untuk menyerang ke arah lawan dan dapat titik. A. Mempertahankan bola dalam serangan sendiri. B. Menipu bola dalam serangan lawan. C. Mengayunkan bola dalam serangan lawan. D. Memenangkan bola dalam serangan lawan. E. Mempertahankan bola dalam serangan lawan. Jawaban yang paling benar adalah E. Mempertahankan bola dalam serangan lawan. Pembahasan. Ground stroke adalah pukulan yang dipukul setelah bola memantul dari lapangan. Teknik pukulan ground stroke dapat dilakukan dari forehand, backhand. Forehand dan backhand ground stroke sama-sama mempunyai kelebihan untuk menyerang ke area lawan dan dapat mempertahankan bola dalam serangan lawan. Nomor 27. Komponen kebugaran jasmani yang terdapat pada permainan hitam hijau kecuali A. Kecepatan dalam berlari speed. B. Kecepatan reaksi speed. C. Daya ledak atau power. D. Kelincahan agility. E. Kelentukan atau flexibility. Jawaban yang paling benar adalah E. Kelentukan flexibility. Pembahasan. Yoyo B. Ojob Y. Adeng S. 2000 halaman 40 menyatakan karakteristik permainan hitam hijau adalah permainan yang bertujuan untuk melatih kecepatan dalam berlari speed, kecepatan reaksi atau reaksi speed, daya ledak power, serta kelincahan agility. Flexibility tidak termasuk. Nomor 28. Aktivitas ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran PJOK yaitu A. Aktivitas permainan dan olahraga. B. Aktivitas pengembangan. C. Aktivitas senam. D. Aktivitas ritmik. E. Aktivitas air. Jawaban yang paling benar adalah C. Aktivitas senam. Pembahasan. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Nomor 29. Pendidikan jasmani di sekolah akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang aktif dan sehat.
Pendidikan jasmani di sekolah sebagai bagian integral dari pendidikan akan membantu para siswa untuk dapat menjalani proses pertumbuhan perkembangan secara optimal baik fisik, motorik, mental, dan sosial. Contoh implementasi pendidikan jasmani di sekolah yang paling sederhana kecuali A. Peserta didik melakukan kerja bakti di lingkungan sekolah. B. Peserta didik diharapkan menjaga kebugaran tubuhnya dengan pola hidup sehat. C. Peserta didik melakukan permainan durasi pendek agar tidak mengantuk sebelum pembelajaran. D. Peserta didik yang dekat dengan sekolah dianjurkan berjalan kaki. E. Peserta didik diharuskan mengikuti pertandingan olahraga antar sekolah. Yang bukan yang mana Bapak Ibu? Yang bukan, jawaban yang benar adalah E. Peserta didik diharuskan mengikuti pertandingan olahraga antar sekolah. Pembahasannya ini bukan nih, maaf ini salah ketik pembahasannya. Kalau yang paling sederhana ya yang bukan ya ini, soalnya lainnya tadi ini termasuk sederhana, ini juga sederhana, berarti jawabannya yang tadi. Soal nomor 30. Dewasa ini game online memang marak di mana-mana, baik itu orang dewasa ataupun anak-anak, bahkan peserta didik ikut kecanduan di dalamnya. Dengan seperti ini, kita sebagai guru PJOK harus mempunyai solusi agar peserta didik yang kecanduan game online masih bisa ikut gerak aktif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah A. Memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas jasmani. B. Menggunakan aplikasi Instagram dengan aktivitas jasmani. C. Menasehati agar mengurangi permainan game menggunakan permainan maksudnya. D. Memperbanyak durasi pembelajaran PJOK di sekolah. E. Membuat game yang berhubungan dengan olahraga. Jawaban yang paling benar adalah A. Memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas jasmani. Game edukatif biasanya ada di aplikasi. Pembahasan memadukan permainan game edukatif dengan aktivitas jasmani dapat mengurangi rasa bosan siswa dan dapat merangsang peserta didik agar mau untuk bergerak aktif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Semoga menjadi berkah lulus ASN P3K Guru PJOK tahun 2021. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.